Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah paparan tentang kesalahan dalam beragama dan juga tantangan dalam beragama pada saat ini di Indonesia. Itu adalah bahwa belakangan ini, tahun-tahun belakangan ini, semakin kita rasakan fenomena orang beragama justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Padahal agama itu adalah ajaran yang ingin memuliakan manusia, memanusiakan manusia. Tapi orang atas nama agama itu justru merendahkan harkat derajat martabat kemanusiaan. Orang beragama menjadi eksklusif, padahal ajaran agama menyerukan kepada inklusif. Tapi orang beragama kok justru malah eksklusif, ya? Lalu kemudian orang beragama menjadi segregatif. Oh, ini sesama kita, sama-sama iman dengan kita, seagama. Oh, itu agama lain, nggak sama dengan kita. Nanti kalau sama-sama agama, oh ini kita sama-sama mazhab yang sama. Oh, mereka meskipun seagama, mazhabnya beda dengan saya. Paham keagamaannya tidak sama. Nanti begitu, oh ini gerejanya beda dengan kita. Oh ini, jadi segregasi. Padahal beragama itu mestinya integrasi. Tapi ini kenapa kok jadi segregasi? Jadi awalnya eksklusif, lalu segregatif, lalu kemudian konfrontatif. Beragama kok membangun permusuhan? Bagaimana ini? Konfrontasi selalu yang dikedepankan. Padahal agama itu senantiasa mengajak kepada kedamaian, kepada kerukunan, menebar kasih sayang. Tapi kenapa yang dibangun itu permusuhan? Menyalahkan ini, menyalahkan itu, mencaci, memaki, itu dilakukan atas nama agama. Kita bisa bayangkan itu. Jadi pengingkaran nilai-nilai kemanusiaan itu terjadi atas nama agama. Dan kalau sudah eksklusif, segregatif, konfrontatif, maka lalu kemudian yang terjadi adalah destruktif. Padahal agama itu membangun kemaslahatan bersama, konstruktif. Tapi ini merusak itu, bahkan membakar rumah ibadah. Rumah ibadah sesama agamanya itu bisa dibakar atas nama hanya karena perbedaan paham keagamaan. Orang tidak boleh dimakamkan di wilayahnya karena berbeda keimanan. Dan seterusnya. Banyak contoh. Merusak fasilitas umum dan seterusnya. Jadi ini tantangan yang pertama. Orang beragama, fenomena di mana orang beragama justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Tantangan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang semakin dirasakan adanya fenomena lahirnya tafsir-tafsir keagamaan yang dilakukan sedemikian rupa tidak berdasarkan metodologi, tidak berdasarkan kaidah-kaidah yang mesti dilalui. Jadi katakanlah serampangan begitu, semaunya menerjemahkan teks-teks keagamaan yang bersumber kepada kitab suci itu dilakukan begitu saja tanpa ilmu, tanpa metodologi yang mestinya harus dilalui, sehingga lalu kemudian melahirkan klaim kebenaran. Hanya paham dirinya sajalah yang paling benar, lalu menyalah-nyalahkan pemahaman orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Bahkan tidak hanya sekedar menyalah-nyalahkan, tapi juga memaksa yang berbeda dengan dirinya untuk sama dengan pemahamannya. Dan tidak berhenti sampai di situ, bahkan pemaksaan itu menggunakan cara-cara kekerasan. Jadi klaim kebenaran yang memaksakan kehendak. Dan ujung-ujungnya
adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, meruntuhkan, memusnahkan kemaslahatan bersama. Ini tantangan kedua. Di sosial media kita bisa saksikan itu. Jadi ulama, tokoh-tokoh agama, katakanlah romo atau pendeta atau biku atau semua tokoh-tokoh agama itu nyaris tidak ada artinya dibanding orang-orang yang kita tidak tahu kapasitas keilmuan keagamaannya, yang karena dia eksis di sosial media, dia bisa mempengaruhi banyak orang dengan paham-paham yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan, yang tidak sejalan dengan upaya kita untuk membangun kemaslahatan bersama. Dan itu terjadi di tengah-tengah kita. Dan tantangan yang ketiga, ini juga cukup serius, yaitu munculnya fenomena di mana belakangan ini lahir faham-faham keagamaan yang lalu kemudian melahirkan tindakan-tindakan keagamaan, amalan-amalan keagamaan yang secara langsung merusak, mengoyak ikatan-ikatan kebangsaan kita. Sendi-sendi kita berbangsa dan bernegara itu diruntuhkan oleh adanya faham-faham keagamaan yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas, yang ekstrim itu. Kita mendengar saudara-saudara kita yang tidak hanya mengatakan tapi mengkampanyekan bahwa Pancasila itu adalah togut misalnya. Togut itu apa ya? Togut itu sesuatu berhala yang mendatangkan hal-hal negatif yang harus dimusnahkan, yang harus diperangi, yang harus dihilangkan. Padahal Pancasila itu adalah upaya para leluhur kita untuk mengikat kebersamaan kita, persatuan kita di tengah-tengah keragaman. Orang tiba-tiba atas nama agama mengatakan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu tidak hanya sekedar haram, tapi itu menyekutukan Tuhan. Menghormat bendera itu perbuatan menyekutukan Tuhan. Dan seterusnya dan seterusnya. Sebuah faham yang tidak pernah diajarkan oleh para guru-guru kita, para pemuka-pemuka agama kita, para orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita tidak pernah mengajarkan cara pandang beragama seperti itu dalam konteks keindonesiaan. Tapi belakangan ini muncul nasionalisme itu bukan ajaran agama. Tiba-tiba muncul seperti itu, padahal agama bicara banyak tentang nasionalisme dan macam-macam. Jadi tantangan ketiga itu secara langsung itu merusak, mengoyak ikatan-ikatan kebangsaan kita. Ya.